Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yunus bin Matta, keturunan Benyamin bin Yakub. Setelah menyuruh dan dibalas hinaan kepadanya, dan Nabi Yunus pun marah kepada kaumnya dan tidak berharap lagi terhadap keimanan mereka hingga pergi meninggalkan kaumnya. Maka Yunus pergi ke tepi laut dan menaiki kapal. Pada saat Yunus berada di atas kapal, maka ombak laut menjadi dahsyat, angin menjadi kencang, dan membuat kapal menjadi oleng hingga hampir saja tenggelam. Full kisah Nabi Yunus alaihi salam berdasarkan dalil yang sahih. Sebelum itu, share video ini ke semua media sosial kamu dan like video ini serta subscribe untuk mendukung perkembangan channel. Sebuah tempat berada di daerah Mosul, yaitu Irak saat ini, terdapat sebuah negeri bernama Ninawa yang penduduknya berpaling dari jalan Allah yang lurus dan malah menyembah patung dan berhala. Allah ingin memberikan petunjuk kepada mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Maka dia mengutus Nabi Yunus alaihi salam untuk mengajak mereka beriman dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Akan tetapi mereka menolak beriman kepada Allah dan tetap memilih menyembah patung dan berhala. Mereka lebih memilih kekafiran dan kesesatan daripada keimanan dan petunjuk. Mereka mendustakan Nabi Yunus, mengolok-ngolok dan menghinanya. Maka Nabi Yunus pun marah kepada kaumnya dan tidak berharap lagi terhadap keimanan mereka. Hanya ada dua orang yang bersedia menjadi pengikutnya, yaitu Rubil dan Tanuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mewahyukan kepada Yunus untuk memberitahukan kepada kaumnya bahwa Allah akan mengazab mereka karena sikap mereka itu setelah berlalu 3 hari. Nabi Yunus menyampaikan perihal azab itu kepada kaumnya, kemudian ia pergi meninggalkan mereka. Setelah peristiwa itu, Nabi Yunus tetap meninggalkan kampung kaumnya karena marah padahal Allah belum mengizinkannya. Melihat Nabi Yunus tidak lagi berada di dekat mereka dan tanda-tanda azab akan segera datang, maka mereka pun tahu bahwa Nabi Yunus seorang nabi dan mereka pun menangis-nangis. Ketika itu, kaum lelaki, wanita, dan anak-anak menangis karena takut azab menimpa mereka, dan mereka berdoa dengan suara keras kepada Allah agar azab itu diangkat dari mereka. Yunus pergi ke tepi laut dan menaiki kapal. Pada saat Yunus berada di atas kapal, maka ombak laut menjadi dahsyat, angin menjadi kencang, dan membuat kapal menjadi oleng hingga hampir saja tenggelam. Oleh ketika itu, kapal yang ditumpangi membawa barang-barang yang berat, lalu sebagiannya dilempar ke laut untuk meringankan beban, tetapi ternyata kapal itu tetap saja oleng hampir tenggelam. Maka para penumpangnya bermusyawarah untuk meringankan beban kapal dengan melempar seseorang ke laut. Maka mereka melakukan undian dan ternyata undian itu jatuh kepada diri Yunus. Tetapi mereka tidak mau jika Yunus harus terjun ke laut, maka undian pun diulangi lagi dan ternyata jatuh kepada Yunus lagi, hingga undian itu dilakukan sebanyak 3 kali dan hasilnya tetap sama. Maka Yunus bangkit dan melepas bajunya, kemudian melempar dirinya ke laut. Pada saat yang bersamaan, Allah telah mengirimkan ikan besar kepadanya dan mengilhamkan kepadanya untuk menelan Yunus dengan tidak merobek dagingnya atau mematahkan tulangnya. Yunus pun tinggal di perut ikan itu dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan oleh ikan itu ketika Yunus mendengar ucapan tasbih dan kerikil di bawah laut. Dan Nabi Yunus pun berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad dhalimin. Yunus berada dalam 3 kegelapan, kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, dan kegelapan malam. Dan Allah berfirman, dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan.
Kemudian Allah memerintahkan ikan itu memuntahkan Yunus ke pinggir pantai. Lalu Allah tumbuhkan di sana sebuah pohon sejenis labu yang memiliki daun yang lebat, yang dapat menaungi Nabi Yunus dalam menjaganya dari panas terik matahari. Lalu Allah berfirman, kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Ketika Yunus dimuntahkan dari perut ikan yang keadaannya seperti anak burung yang telanjang dan tidak berambut, lalu Allah menumbuhkan pohon sejenis labu di mana ia dapat berteduh dengannya dan makan darinya. Selanjutnya pohon itu kering, lalu Yunus menangis karena keringnya pohon itu. Kemudian Allah berfirman kepadanya, apakah kamu menangis karena pohon itu kering, namun kamu tidak menangis karena 100.000 orang atau lebih yang ingin engkau binasakan? Selanjutnya Allah memerintahkan Yunus agar kembali kepada kaumnya untuk memberitahukan mereka bahwa Allah menerima taubat mereka. Maka Nabi Yunus melaksanakan perintah itu. Ia pergi mendatangi mereka wahyu yang diterimanya dari Allah tersebut. Kaumnya pun telah beriman dan Allah memberikan berkah kepada harta dan anak-anak mereka sebagaimana yang diterangkan Allah dalam firman-Nya. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tentu. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa share video ini ke semua media sosial yang kamu punya dan like video ini serta subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.